Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi untuk data mining. Untuk yang join lewat Siakat, silakan untuk login dan bisa mengikuti secara live streaming. Untuk yang kuliah offline di 605 Jalan Majapahit 605, silakan masuk di ruang 1.3 ya. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai fungsi estimasi ya. Nah, jadi fungsi estimasi ini adalah kelanjutan dari fungsi deskripsi. Jika fungsi deskripsi lebih menjelaskan ya, deskripsi mengenai data, sedangkan fungsi estimasi ini nanti lebih menjelaskan bagaimana melakukan estimasi terhadap data ya. Jadi mendekati peramalan ya, atau mendekati yang namanya forecasting. Nah, jadi fungsi estimasi ini adalah fungsi untuk menentukan estimasi dari nilai yang tidak kita ketahui sebelumnya ya. Jadi seperti meramalkan atau forecast ya. Nah, dimana nilai yang belum kita ketahui itu adalah nilai dari karakteristik sebuah populasi ya. Jadi populasi ini kumpulan data, berarti setiap kumpulan data ini ada karakteristiknya. Nah, nilai estimasi ini terdiri dari estimasi titik dan estimasi selang ya. Maksudnya kita mengestimasi dengan satu angka atau satu nilai. Sedangkan untuk yang selang kepercayaan ini berarti kita mengestimasi menggunakan beberapa angka atau beberapa nilai dengan selang kepercayaan yang nanti kita tentukan ya. Apakah 80%, 90% atau 95%. Nah, maka di sini nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai selang dari estimasi yang kita hitung. Nah, kemudian di sini kita akan belajar yaitu fungsi estimasi ya ini ya. Jadi bukan fungsi deskripsi lagi, tapi fungsi estimasi. Ya. Nah, supaya kita tahu rumusannya ya, kita akan menggunakan Excel. Kemudian untuk otomasinya kita akan menggunakan SPSS ya. Nah, di mana SPSS ini akan mempercepat kita menghitung ya nilai estimasinya dibandingkan dengan Excel. Kenapa menggunakan Excel? Supaya kita tahu formulanya atau rumusannya. Kemudian kita bisa menghitungnya secara manual atau semi otomatis ya. Sedangkan untuk SPSS ini yang benar-benar otomatis ya. Jadi semua diserahkan nanti pada aplikasi SPSS. Nah, di dalam fungsi estimasi ya, ini nanti akan bermanfaat sekali untuk menentukan nilai estimasi terhadap sesuatu ya. Jadi kita bisa mengestimasi. Artinya mengestimasi ya, kita bisa mengira-ngira gitu. Nanti nilainya akan berapa yang keluar. Nah, ini nanti akan berbeda kalau kita membuat semacam forecasting, juga nanti akan beda dengan beberapa algoritma ya. Nanti di machine learning kita akan bahas lebih lagi algoritmanya. Nah, kemudian caranya tadi ada dua, yaitu estimasi titik menghasilkan satu nilai yang kita estimasikan. Kemudian estimasi selang kepercayaan menghasilkan ring ya, beberapa nilai yang kita estimasikan. Nah, sehingga nanti kita bisa memilih mana estimasi yang paling mendekati ya. Kalau kebetulan nanti di estimasi titik itu hasilnya sebuah nilai yang tepat, nah itu nanti kita gunakan. Kalau nanti menggunakan rings ya, maka nilai yang ada di dalam ring itu akan terestimasi mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Nah, kita mengingat ukuran populasi yang terus bertambah ya. Jadi
anggotanya ini bisa bertambah terus, membernya bisa bertambah terus, atau secara umum datanya bertambah, maka otomatis nanti penghitungan rata-rata dan standar deviasi atau variannya juga akan selalu dilakukan berulang. Jadi kalau ada penambahan data signifikan, maka rata-rata dihitung ulang, standar deviasi dihitung ulang, variannya juga dihitung ulang. Nah, kita juga bisa menggunakan sampel yang ada ya dari populasi, karena kalau populasi mungkin terlalu banyak. Nah, ini nanti bisa kita gunakan machine learning ya, supaya programnya yang belajar ya, bukan kita yang menerapkan formula, tapi komputernya yang belajar dari data, sehingga nanti dari dia belajar akan menghasilkan formula yang dia ketahui sendiri ya, dari mesinnya itu, dari komputer ya. Nah, maka kita ambil sampel nanti kalau di data mining ya, kita ambil sampel berdasarkan populasi yang ada, yang dimana sampel itu mewakili gitu ya, representatif gitu. Jadi kalau bisa semua nilai yang mewakili itu diambil. Nah, ini jadi memilih data-data yang representatif, mewakili data secara keseluruhan gitu. Kalau ada laki-laki perempuan, ya harus ada data laki-laki, data perempuan. Kalau ada tinggi badan di ring yang berbeda-beda, misalnya ada 150, 165, 170, ya setiap data di 165, 170, 175 diambil semua. Berapa kali jumlah dari populasinya. Artinya itu memberikan estimasi sebagai sampel data yang representatif. Nantinya begitu. Nah, kemudian bagaimana kita memperkirakan dengan estimasi titik. Nah, kalau estimasi titik tadi hasilnya cuma satu tebakan ya, satu estimasi atau perkiraan ya. Nah, cara estimasi dengan titik ini ya, kita pakai dua parameter populasi, yaitu varian dan rata-rata. Nah, rata-rata ini yang paling sering dipakai karena lebih mudah ya. Jadi kalau kita menghitung rata-rata populasi ya, ini mu ya, ini bisa diestimasi dengan nilai rata-rata sampel. Jadi antara mu dengan rata-rata sampel ini sama ya. Ini X bar ya, jadi bukan X tapi X bar. Di atasnya ada minusnya. Ini kebetulan hilang. Nah, kemudian kalau varian ya, seberapa varian populasi yang ada dari data yang ada itu, ya ini rumusnya ini ya. Varian kuadrat ini nanti bisa diestimasi dengan varian sampel. Ya, rumusnya adalah S pangkat 2. Jadi varian populasi diestimasi dengan varian sampel. Jadi ini lebih kecil ya dibandingkan dengan jumlah semua data. Kalau populasi semua data, sampel hanya bagian aja. Nah, sekarang yang rata-rata populasi gimana? Ini nilai X bar-nya ini ya. Nilai X bar-nya itu cukup dihitung dengan sigma I dari 1 sampai N ya, dari total nilai X sampai I dibagi dengan jumlah data ya. Ini berarti nilai X bar ya, nilai rata-rata. Nah, kemudian untuk yang S kuadrat, ini yang varian populasi ya, ini bisa dihitung dengan varian sampel ya. Kita ambil sampelnya di sini. Nah, rumusnya agak sedikit berkembang ini ya. Jadi dari sini ya berkembang. Nah, ini bisa menggunakan sigma dari I dari 1 sampai N. Kemudian nilai X sampai XI-nya ya, dari X1, X2, X3 sampai XI dikurangi dengan X bar. X bar ini tadi dikuadratkan dibagi dengan jumlah N, ini jumlah data, dikurangi dengan 1. Nanti ketemu nilai S kuadratnya. Gitu ya. Ini untuk mengestimasi titik ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu estimasi dengan selang kepercayaan ya. Jadi kita pakai rentang nilai, sedikit beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang tadi pertama cuman satu nilai, kalau selang kepercayaan itu ada nilai selang ya, karena nanti ada kemungkinan nilai estimasi titik itu kurang memuaskan. Kenapa? Karena kok nggak tepat itu ya, atau terlalu jauh gitu.
ya. Jadi nilai estimasi titiknya itu terlalu jauh. Nah, maka kurang memuaskan. Nah, bisa jadi mungkin meleset ya. Meleset, tidak tepat atau error itu kalau terlalu jauh ya estimasinya. Misalnya ya seharusnya yang keluar 20 itu estimasinya 28, itu terlalu jauh ya. Nah, maka nanti bisa dengan estimasi selang kepercayaan ini ya, tujuannya supaya kita memilih beberapa angka dalam satu ring tertentu untuk mengestimasi nilai yang diharapkan tadi. Nah, maka dibuat perkiraan ya, perkiraan nilainya itu berdasarkan estimasi selang kepercayaan. Karena ini berupa ring, maka ada nilai batas bawah, ada nilai batas atas ya. Nah, jadi nilai batas bawah itu untuk mendapatkan nilai paling kecil, kemudian nilai batas atas itu untuk mendapatkan nilai paling besar ya. Nah, rumusnya bagaimana? Menggunakan formula ini ya. Ini formula untuk selang kepercayaan ya. Kalau batas bawah rumusnya apa? Ini rumusnya ya. Jadi X bar diminus dengan Z alfa dibagi 2 dikalikan dengan deviasi dikali dengan X bar ya. Nah, di sini X barnya ini rata-rata sampel tadi ya, tinggal diambil ya rata-rata sampelnya dikurangi dengan alfanya ini selang kepercayaan. Nanti kita lihat distribusi normal ya di Z. Nilai Z ini adalah nilai distribusi normal, nanti lihat tabel ya. Ini Z dikali alfa dibagi 2. Nah, misalnya alfanya ini kita percayanya 95% gitu ya. Berarti sisanya ada 5% yang kita nggak percaya ya. Berarti nanti nilainya adalah 5% dikalikan ya. Nanti kita masukkan rumusnya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung batas atas. Ini batas bawah lower bound, batas atas upper bound ya. Nah, ini rumusnya X bar ditambah. Jadi kalau ini negatif, ini plus. Rumusnya sama, cuma dibedakan ini aja. Ya. Nah, ini adalah standar deviasinya. N itu adalah jumlah sampelnya ya. Jadi kalau kita mau menghitung ini apa namanya? Deviasi kali X bar itu rumusnya adalah deviasi dibagi akar N. Jadi ini bisa disederhanakan pakai ini ya, karena kalau enggak nanti apa namanya, kita bisa membuat alternatif perhitungan yang ya berbeda lah gitu ya. Jadi kalau kita bisa menemukan yang ini ya kita pakai yang ini, kalau kita bisa menemukan yang ini langsung ya kita pakai ini langsung. Jadi ini alternatif ya, alternatif untuk menghitung nilai deviasi dikali X bar. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada data ya, ini pengolahan menggunakan Excel untuk estimasi titik ya. Ini ada 12 botol misalnya ya, diisi air gitu ya. Nah, 12 botol ini ketika diisi air dalam mililiter gitu ya. Botol pertama ada 2016 ml isinya. Botol kedua diisi lagi ya 2025. Ini mengisinya kan tergantung petugasnya ya. Jadi kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang gitu maksudnya. Jadi nggak bisa terus tepat terus gitu. Karena ngisinya kan lewat itu ya, apa keran itu. Dinyalakan tik gitu. Terus tik mati sendiri. Nah, itu nggak selalu tepat. Nah, ini bisa diisi seperti ini datanya ya. Jadi ada yang 2016, ada yang 2025 mili, ada yang 1968 mili, ada yang 2007 mili dan seterusnya sampai ke bawah. Ini berarti ada 12 data ya kan. Berarti ada N-nya berapa ini? N-nya 12. Nah, rata-ratanya atau average-nya itu adalah jumlah dari ini dibagi 12 ya. Jadi ini ditambahkan kemudian dibagi 12 maka ketemu nilai average, nilai rata-rata. Nah, kemudian kita mau menghitung nilai ininya tadi. Kan tadi ada rumus XI minus X bar dikuadratkan. Ya. Nah, untuk menghitung rumus ini ya, di sini kita menerapkan formula.
Nah, ini formulanya nanti kita masukkan ya dalam Excel ya. Nah, untuk menghitung XI minus X bar kuadrat, yaitu dari sampel ke I, misalnya data yang pertama ini ya 2016, ini data yang ke-1, dikurangi dengan rata-rata semua data. Rata-ratanya ini 2007. Berarti data ini dan data ini kita masukkan formula. Dikurangkan ya. Kemudian dikuadratkan. Maka akan diperoleh angka 81 di sini. Ya, jadi ini dikurangi ini dikuadratkan. Ya, ketemu ya, XI minus X bar dikuadratkan. X barnya tadi rata-rata, X-nya data ke 1, 2, 3 sampai I. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita cari yang data kedua. Ya. Nah, data yang kedua ini juga kita bisa hitung ya. Ini formulanya kalau di Excel ini pakai absolut. Absolut itu kalau kita berada di B16 ya. B16 ya, misalnya ini ya. Ini sel B16, itu kita tekan F4. Nanti akan keluar dolar ini. Ini artinya absolut, supaya apa? Supaya tidak berubah di posisi sel B16 terus. Kemarin kan pernah terjadi ya, waktu kita ngitung ada yang maju, Mbak siapa kemarin? Mbak Siva. Kemarin waktu hitung rumus formula, kolomnya turun 1 ya barisnya. Nah, itu supaya menghindari turunnya baris itu pakainya ini ya, absolut, nilai absolut. Jadi diabsolutkan di sini ya, mungkin sudah pernah belajar dulu ya. Nah, untuk data nomor 3 sampai 12 kita ulangi langkah 2 dengan cara merubah sel dari B5 sampai dengan B15 ya. Jadi kita rubah atau kita copy formula juga bisa ya, asalkan ini ya, ininya di absolut, nanti akan menghasilkan output dengan cepat. Nah, ini kalau kita hitung satu-satu lama ya, manual. Excel membantu tapi semi otomatis, tidak langsung bisa seperti SPSS yang menghasilkan outputnya langsung cepat jadi ya. Kalau ini kita satu persatu ya, tapi bisa di copy formula setelah salah satu selnya ditemukan hasilnya. Nah, kemudian untuk memperoleh nilai rata-rata populasi atau mu bisa diestimasi dengan rata-rata sampel tadi ya. Formulanya adalah ini, average B4 sampai B15. Ini B4 ya, sel B4 sampai B15 ini ya, di sini. Yang ini A ya, sel A. Nah, maka ketemu 2007 nih yang ini. Jadi untuk mencari ini, cari dulu ya pakai rumus ini, nilai rata-rata atau X bar, maka ketemu ini. Ini rumusnya ya, average. Kemudian untuk memperoleh nilai varian atau populasi ya, ini ya, varian populasi nanti diestimasi dengan varian sampel, ambil sampelnya. Formulanya adalah C16 dibagi dengan A15 dikurangi 1. Ya, ini A15 berarti kan 12 ya. Untuk mengetahui jumlah N-nya ya, yaitu XI di minus X bar. Tadi kita udah cari di sini ya, XI di minus X bar kuadrat. Nah, udah ketemu kan ini. Nah, ini nilai XI dan nilai X bar kuadrat. Baru kemudian kita sum C4 sampai dengan C15 ya. Ya, ini sel B berarti sel C-nya ini ya, sel C4 sampai C15. Ya, sampai sini, dari sini sampai sini kita sum. Nah, nanti ketemu tuh S2-nya. Kemudian agar satuan perhitungannya sama, maka dicari standar deviasi dengan formula Excel. Ya, ini cari standar deviasi ya, yaitu akar dari sel nilai variannya, akar S2. Ini di akar. Atau kalau kemarin pakai rumusnya Excel langsung apa namanya, stdef ya, bisa langsung pakai stdef atau pakai rumus ini SQRT dari akar S2, S pangkat 2, itu sama hasilnya nanti ya. Itu nilai varian ya, nilai variannya. Nah, ini kita mau menghitung untuk yang estimasi selang, agak beda rumusnya ya. Tadi kan ada beberapa rumus yang di sini misalnya ya, tabel yang sudah dibuat
tadi yang ini ya, ini dipakai untuk yang estimasi titik. Sekarang kita hitung selangnya ya. Nah, misalnya selang kepercayaannya itu adalah alfa. Jadi kita nilai kepercayaan atau tingkatnya kepercayaan kita itu berapa? Itu alfa. Ya, simbolnya. Misalnya 95% ya tingkat kepercayaan kita. Sehingga nanti nilai Z alfa dibagi 2, ini kita baca dari nilai distribusi normal selang kepercayaan dibagi dengan 2. Nah, ini alfa per 2-nya ya. Tadi kalau alfanya 95%, berarti 100 dikurangi 95%, kemudian dibagi 2. Ya. 100 kurangi 95, 5%, ya, kemudian dibagi 2, ya, sehingga ketemu nilainya adalah 0,025. Nah, untuk melihat nilai Z alfa per 2-nya ya, itu 0,025 ini dari mana gitu. Ya. Nah, ini ditemukan dari sini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini 0,025. Anda lihat yang nilai Z-nya lebih kecil dari 0, yang negatif ya. Ini 0,025 itu pertemuan dari minus 0,06 sama minus 1,9. Nah, nanti dari sini ya. Nah, nanti minus 0,06 sama minus 1,9 kita masukkan di rumus ini. Ketemunya minus 1,96. Ya. Nah, kemudian kita hitung yang tadi ya, deviasi X bar. Tadi bisa dicari dengan deviasi dibagi dengan akar data, akar N ya. Nilai deviasinya berapa? Tadi 31,7. Ya, nilai deviasi, standar deviasinya tadi kita cari pakai standar dev tadi, kemudian dibagi dengan akar N-nya tadi 12 jumlah datanya, berarti ketemu ini 8,97 ya, deviasi X bar-nya 8,97 ya. Nah, kemudian ini rumus untuk apa, mencari ini ya, kita masukkan di sini, ini hasilnya ya. Jadi rumusnya pakai ini aja, 31,7 dibagi SGRT 12. Kasih sama dengan dulu ya di depan itu. Nanti seperti biasa. Nah, kemudian untuk batas bawahnya ya, L, yaitu X bar minus Z alfa per 2 dikali deviasi X bar ya. Berarti 2007, nilai X bar-nya kan berapa tadi? 2007 ya. Ini kan nilai X bar-nya. Nilai X bar-nya ya 2007 ya, jadi dari nilai awal tadi ya, kemudian ditambah karena ini bawah ya, minus 1,96 ini dikali 8,97 dari sini nilai tadi ya, Z alfa per 2-nya ini, terus apa, deviasi X bar-nya ini kan udah kita cari tadi dua-duanya, masukkan aja di sini langsung, paham ya? Jadi Z alfa per 2-nya kan ini minus 1,96, diperoleh dari sini. Tadi lihat baca apa tadi, tabel distribusi normal ya, terus kita masukkan hasilnya sini. Nah, kemudian deviasi X bar-nya ini kan, deviasi X bar kita hitung, ketemu ini 8,97, masukkan sini, maka ditemukan hasilnya itu 1898,42. Ini batas bawah ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan di Excel, ya ini pakai selnya ya. Jadi H7 kali H9 ini sel. Ya, nanti selnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini pakai Excel ya, murni Excel ya. Nanti Anda bisa masukkan di rumusnya ini 2007 ini dari mana hasilnya ini. Tinggal masukkan di sini pakai rumus yang tadi itu ya, nanti kita buka Excelnya ya. Ya. Nah, kemudian yang batas bawah juga sama gitu ya, yang batas bawah oh ini kok batas bawah semua, ini berarti satu batas bawah, yang ini batas atas ya, ini salah ketik ini lower batas bawah, ini upper batas atas ini ya, salah ketik ya. Nah, tinggal kita ditambahkan ya. Yang tadi minus ini kalau ditambahkan jadi plus ya.
dikali 8,97, maka dapatnya 2024,58. Nah, ini ringnya ya. Jadi estimasinya itu dari 1898 sampai 2024 nilainya. Jadi ringnya kan panjang sekarang. Nilai angka di estimasinya jadi agak banyak. Kalau tadi cuma satu yang di sini, yang ini cuma satu ya. Nah, ini cuma satu. Kalau yang ini kan banyak. Dari mana? Dari ini sampai ini. Gitu ya. Nah, untuk tabel distribusi normal ini ada dua nilai ya, ada yang negatif, ke sini negatif, ada yang positif. Jadi tergantung nilainya. Kalau nanti negatif Anda cari yang negatif, positif cari yang positif sampai tak terhingga. Nah, ini yang kalau nilai Z-nya itu lebih besar dari 0, positif. Nanti pakainya ini kalau lebih nilainya lebih besar dari 0. Tapi kalau yang negatif pakainya yang Z-nya lebih kecil dari 0. Ya, pakainya ini. Nanti nyari gini ya. Oh, 0, berapa gitu misalnya. 0,1112. Berarti pertemuan antara minus 0,02 dengan berapa? Minus 1,2 dikalikan gitu. Ya, jadi ini distribusi ini sudah dibuat, sudah disiapkan ya untuk nilai Z-nya, nilai selang kepercayaannya ya. Nah, kemudian untuk memperkirakannya dengan Excel ya, jadi kita buka saja Excelnya. Nah, ini ya. Ini kalau saya hitung dengan Excel, saya ini rubah dulu. Bisa. Oh ya. Nah, jadi kita masukkan ya angkanya. Yang ini murni angka ya tadi ya, jumlah mililiter. Terus kemudian kita total di sum dari sini ke sini ya. Kemudian nilai min atau X bar-nya ya, itu di sum dibagi 12 ini ya. 12 dari sini. Berarti nilai N-nya adalah 12. Ya, kita tulis saja di sini. Nah, jadi lebih kelihatan ya nanti kalau lupa mana sih 12-nya dari mana sih? Apa ini atau ya ini ya, supaya saya tulis saja N ya. Nah, rumusnya kita terapkan tadi ya di sini. Ini berarti average dari B5 sampai B berapa? 16 ya. Ketemu 2007. Ini sama rumusnya. Nah, cuman kita lihat oh dari rumus ini formulanya di Excel seperti ini. Ini rumusnya di matematika ya. Ini di Excelnya gini aja. Ya, ketik aja average. Nah, average-nya ini sebenarnya rumus ini. Ya. Kemudian untuk sampel juga begitu ya. Kalau sampel ini dari C17. C17 berarti ini ya, kita hitung dulu nilai XI minus X bar kuadratnya ya, kita hitung dulu XI minus X bar kuadratnya dari sini rumusnya. Nah, ini kan berarti kalau kita mau supaya tidak berubah ya nilai X bar-nya, itu berarti kita pakai tadi absolut ya. Ini rumusnya, nanti bisa di copy ya, dicoba di rumah ya filenya. Nah, kemudian kita total di sini, kita sum ya, kita sum ketemu 10.620. Nah, kita masukkan di sini ya. Ini tadi nilai XI minus X bar-nya dikuadratkan berapa? XI minus X bar dikuadratkan berapa ini? Yang ini? Ini kan 10.620. Ini kan rumusnya. Ketemu, kita masukkan sini. Ya, ditulis boleh, pakai ini langsung boleh. Kalau pakai sel ini gimana caranya? Enggak nulis, ini kan ditulis angkanya, ditulis ulang. Kalau mau pakai nilainya dari sel ini saja gimana caranya? Sama dengan selnya diklik ya, gini ya. Enter aja kan? Nah, sama tuh hasilnya tuh. 10, 6, 20. Tapi di sini tulisannya C17. Bukan
10.620. Nah, kemudian nilai N-nya berapa? Mbak Intan, nilai N-nya berapa? Nilai N-nya berapa? Iya, Mbak Intan. 12 dikurangi 1. Berarti di sini ya, 12 kurangi 1 isinya 11 ya. Nah, hasilnya tinggal kita tulis di sini. Nah, ini kan manual kita tulisnya ya. Sebenarnya kita masukkan rumus dari sini. Ini dia. Nah, gitu. C17 berarti ini ya dibagi dengan A16. A16 mana? A16 ini ya 12. Boleh pakai A19 enggak? B19 enggak? Boleh, kita coba ya. Ini hasilnya 965,45. Nah, sekarang ini A16 nya kita pakai apa tadi? B19. Kita tes ya. Karena itu nilainya sama, berarti harusnya hasilnya juga sama ya. Sama ya hasilnya 965,45 mm persegi. Nah, standar deviasi rumusnya ini akar dari H10. Iya. Akar dari H10. H10-nya tadi 965,45. Tinggal kasih rumus akar ya, SQRT H10. Nanti ketemu standar deviasinya yaitu 31,07. Ya, nanti kalau dicek aja ya, ini diklik rumusnya apa gitu ya. Nanti akan ketemu. Nah, untuk yang selang kepercayaan ini tadi sama sebenarnya ya. Cuman kan tadi kita hitung dulu selang kepercayaannya kan 95%. Maka nilai alfanya 100 dikurangi 95% ya, yaitu 5%. Berarti Z alfa per 2-nya adalah 5% dibagi 2. Ketemunya adalah 2,5%. 2,5% adalah 0,025. Lalu cek tabel distribusi normal tadi. Ketemu yaitu pertemuan antara minus 1,9 ditambah minus 0,06. Ketemu minus 1,96. Nah, ini berarti Z alfa per 2-nya di sini udah ketemu. X bar-nya ketemu, Z alfa 2-nya ketemu. Nah, kemudian deviasi X bar-nya tadi berapa? 8,97 ya. Ini kan berarti deviasi X bar itu deviasi dikurangi akar N. Nah, ini ketemunya di sini. B18 ini ya, ini B18 deviasi dikurangi akar dari 12 ya, SQRT 12 atau SQRT B19 boleh ya. Itu. Nah, nanti di enter ketemu, oh sama hasilnya tadi 8,97. Ya. Nah, dari sini kemudian baru kita hitung nilai batas atasnya dulu yang upper bound, yaitu 2025 pakai rumus minus ya, X bar minus Z alfa per 2 dikali deviasi X bar, ketemu 2025. Kalau yang batas bawah ini ya sama ngitungnya, cuman ini diganti plus. Nah, ini rumusnya ketemunya ini ya, 1989. Berarti ring nilainya itu ada 35 angka. Estimasinya jadi 35 angka. Kalau tadi cuma 1, sekarang kita estimasi jadi 35 angka. Harapannya estimasi ke depan itu masuk di antara 35 angka ini, yaitu mulai dari 1989, 90, 91, 92, 93 sampai 2025 gitu kira-kira. Ya. Paham ya maksudnya di sini ya. Jadi mengestimasi dengan satu angka. Tadi kita dapat 2007. Ya, kalau di sini kita estimasi ada ringnya, yaitu hari 1989 sampai 2025. Wah, 2007 lebih banyak lagi. Ya. Oke, berarti sudah selesai. Ya. Nah, tinggal sekarang yang Excel-nya. Kok Excel apa namanya, SPSS ya, jadi kita gunakan SPSS. Nah, ini kita bisa mengolah dengan menggunakan SPSS. Kita hitung estimasi titik
Kita masukkan dulu datanya ya, seperti ini ya. Kita kasih nama datanya volume air gitu ya, bitnya 8, desimalnya 0, tidak ada desimalnya ya. Ini nilainya bilangan bulat semua. Ini volume air ya. Kemudian setelah itu kita gunakan estimasi titik dengan statistik deskriptif ya. Kita klik dulu menu analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif, lalu masukkan variabelnya di sini, yaitu volume air tadi ya, sudah kita beri nama. Kemudian lanjutnya kita klik option ya, tadi ada option ini kita klik. Kemudian kita pilih, tadi kita cari standar deviasi, kita cari varian, ringnya tadi kita mau pilih ya, kita centang aja nggak apa-apa. Ini belum muncul ya, nanti kalau kita centang di sini nanti muncul ya. Terus kemudian daftar variabelnya, kemudian kita klik continue, maka nanti akan menghasilkan ini ya. Nah ini outputnya. Jadi kalau kita klik continue, outputnya volume airnya tadi n nya jumlahnya 12, nilai estimasi titiknya sama 2007 ya, estimasi titiknya sama. Standar deviasinya tadi berapa? 31,072 sama juga ya. Variannya berapa tadi? 965,455 ya. Nah, ini ya 965,455. Kalau ini 2 digit, yang tadi di SPSS 3 digit. Hasilnya sama ya. Nah, cepat mana? Cepat ini ya. Nah, kemudian kalau untuk yang estimasi selang kepercayaan ya, kita klik menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kita explore ya. Kemudian masukkan variabel volume air ke dependent list ya. Ini daftar variabel yang dependent ya, tidak tergantung. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya, displaynya display statistik. Kemudian statistiknya kita klik, kemudian kita pilih deskriptif dengan selang kepercayaan 95%. Tadi selang kepercayaannya berapa? 95% ya. Ketika klik continue, ketemu nih di sini ya, persentasenya ya. Kemudian outputnya, nah kita lihat nih, yang minimum berapa, yang maksimum berapa, ini di sini ya. Ini yang minimum tadi 1964, maksimumnya 2055. Ada perbedaan hasil. Kalau di Excel tadi cuman sampai 2025 ya. Kalau di Excel tadi sampai 2025, kalau di sini 2055, lebih besar lagi hasilnya ya. Nah, ini sudah selesai. Ini kalau kita pakai SPSS ya, ini outputnya seperti ini. Ini datanya ya, kita masukkan dulu kayak gini. Kita beri nama di sini, volume air, tipenya numerik ya. Ini kita pilih tipenya numerik, lebarnya 8, desimalnya 0. Kasih label misalnya ini galon ya, misalnya air galon misalnya. Air galon. Kemudian ini dikosongkan aja, kolomnya ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa, rata kanan ya. Kemudian pengukurannya nominal ya, ini karena bilangan nominal, karena nanti ada 3 macam ya, ada ordinal, ada scale, ada skala, sama yang nominal. Nah, kita kembali ke sini sekarang ke data view. Nah, di data view kita masukkan datanya, nanti akan muncul ini karena sudah pernah dibuat di sini ya. Nanti variabel itu akan muncul di sini, kita input datanya. Nah, kemudian kita klik analyze, kemudian deskriptif ya, seperti ini. Kita masukkan air galon, kemudian klik option. Ini tadinya di sini ya. Nah, ini kita masukkan, klik option. Nah, kemudian kita pilih di sini standar deviasi, varian, kemudian ring, nilai minimum, nilai maksimum, sama variable list. Nah, tadi yang di PowerPoint ini versinya lebih tinggi sedikit. Jadi sekarang ada fitur ini ya, nilai minimum sama maksimum. Kita klik continue, kemudian kita oke. Nah, nanti keluar hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya saya mengulang ini ya. Jadi tadi sudah saya hitung. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini hasilnya sama ya. Air galon ya, minimumnya 1964, maksimumnya 2025. Kalau yang pakai estimasi titik 2007
Ini yang estimasi selang. Ya, ini outputnya langsung keluar. Tadi tingkat kepercayaan 95% confident interval ya. Ada nilai lower bound ya, upper boundnya. Nah, nilainya ini ya, ini nilai lower bound dan upper boundnya. Jadi mendekati yang tadi 2025, ini 2026,74. Yang minimumnya 1987,26. Ya, mendekati. Ya. Sorry, tadi saya salah ini ya. Ini nilai minimum, maaf ya. Jadi tadi bukan nilai minimum dan maksimum, tapi ini ya, lower bound dan upper bound. Saya salah baca tadi. Ini kalau nilai minimum sama maksimum itu ya nilai minimum maksimumnya data. Tapi kalau upper bound sama lower bound itu yang ini tadi, yang hitungan formula kita tadi yang pertama. Bukan yang ini ya, tadi ya, saya ralat ya. Yang ini yang benar. Jadi mendekati ya. 2006 kalau tadi 2007, kemudian di sini 2026 kalau yang di hitungan Excel 2025. Makanya kok tadi saya terlalu jauh juga, saya ragu-ragu ya, apa hitungannya salah. Oh ya, ternyata pembacaannya yang salah. Ya, kita membacanya yang salah. Sampai di sini jelas kira-kira? Ada gambaran ya. Nah, inilah kita membaca pengetahuan dari data. Data itu isinya padahal cuma 12 datanya. Tapi kita bisa dapatkan informasi ini. Bisa mengestimasi. Oh, nantinya sekian sampai sekian kan gitu. Dan nanti kalau datanya besar gimana? Nah, kita sudah tidak bisa menggunakan yang seperti ini nanti. Ya, kalau SPSS itu mungkin bisa 100 sampai 500 data bisa. Karena biasanya SPSS menggunakan sampel. Tapi kalau machine learning itu tidak menggunakan sampel, semua dipakai, semua digunakan. Entah itu ribuan data itu sampai dipakai, 10.000 data juga dipakai. Gitu. Ya, itu yang nanti akan membedakan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya yang machine learning ya. Ini data mining dulu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ada yang akan ditanyakan. Oke, tidak ada ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.